Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan adanya anomali data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Anomali itu terlihat dari data yang menunjukkan kelompok masyarakat terkaya masih terdaftar sebagai penerima subsidi iuran dari pemerintah atau penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membeberkan adanya anomali data kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN. Anomali itu terlihat dari data yang menunjukkan kelompok masyarakat terkaya masih terdaftar sebagai penerima subsidi iuran dari pemerintah atau penerima bantuan iuran PBI BPJS Kesehatan. Temuan tersebut terungkap saat Kementerian Kesehatan melakukan perapihan data PBI JKN sesuai dengan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Presiden meminta agar seluruh data sosial dirapikan dan disatukan dalam satu sumber utama, yakni Badan Pusat Statistik. Nilai penting untuk menghindari tumpang tindih data dan memastikan bantuan sosial termasuk subsidi BPJS hanya diberikan kepada masyarakat yang berhak. Dengan sistem tunggal ini, pemerintah berharap tidak ada lagi perbedaan data antara instansi yang selama ini berpotensi menimbulkan kesalahan penyaluran bantuan. Bahwa peserta BPJS yang sudah yang seluruhnya atau sebagian dari iurannya dibayar oleh pemerintah, bisa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, adalah 159,1 juta. Jadi lebih dari 50% populasi penduduk Indonesia itu sudah dibayarkan iurannya oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Memang ada yang dibayarkan langsung melalui Kementerian Kesehatan lewat PBI yang 96 juta, tapi ada juga yang dibayari oleh PBPU Pemda 48,9 juta dan ada juga yang disubsidi ya oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sama-sama kita mensubsidi waktu itu sekitar 13,6 juta. Jadi yang saya tekankan dari jumlah penduduk kita lebih dari 50%-nya itu sudah dibayarkan preminya oleh pemerintah. Lebih jauh dari sistem data tunggal ini, pemerintah menemukan fakta mengejutkan dalam penyaluran subsidi iuran BPJS Kesehatan, yaitu adanya ketidaktepatan sasaran dalam jumlah besar, bahkan hingga dinikmati oleh kelompok masyarakat mampu. Yang ingin juga kita sampaikan, dengan adanya perapian data oleh BPS yang tersentralisasi ini, duduk antara Kemendagri, Kemensos, dan Kemenkes, kita melihat ada anomali bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50% orang termiskin. Ada juga yang 10% orang terkaya pun kita bayarkan. Itu sudah kita konsolidasikan data di BPS. Sebagai contoh, PBI yang dibayarkan ke Menkes itu masih ada dari 96 juta itu 47.000 yang kurang tepat sasaran. Sebagai langkah perbaikan, pemerintah berencana melakukan relokasi subsidi dari kelompok masyarakat mampu ke kelompok yang benar-benar membutuhkan. Subsidi dari kelompok desil 6 hingga 10 akan dialihkan ke desil 1 hingga 5 agar distribusi bantuan lebih adil. Dalam proses penyesuaian ini, sekitar 11 juta data peserta terdampak. Namun pemerintah mengakui bahwa proses ini belum sepenuhnya sempurna dan masih membutuhkan validasi lanjutan. Sebagai langkah transisi, pemerintah telah memberikan akses layanan kesehatan kepada 8,8 juta peserta selama 3 bulan hingga akhir April 2026. Ilham Oktavian, Berita 1, Jakarta.